Kita hidup di zaman di mana semua orang tampak berlari. Scroll sedikit, dan kamu akan lihat orang lain sudah sampai pada titik yang tak kamu fahami. Punya sesuatu, jadi sesuatu, atau terlihat bahagia dengan sesuatu. Di tengah itu semua, kamu mulai bertanya, aku masih di mana? Dan perlahan, tanpa sadar, kamu ikut berlari, bukan karena kamu tahu kemana harus pergi, tapi karena takut tertinggal sendirian. FOMO membuat kamu sibuk mengejar arah yang bukan milikmu. Ia membuat waktu terasa cepat, tapi hatimu terasa lambat. Padahal, di balik semua kebisingan dunia yang berlomba, kamu sebenarnya hanya butuh hal-hal sederhana. Dan di video kali ini kita akan membahas cara keluar dari perangkap FOMO dan kembali hidup dengan tenang. Temukan ritme diri sendiri. Ada masa ketika hidup terasa seperti perlombaan yang tak pernah berhenti. Setiap hari ada yang lebih cepat, lebih berhasil, lebih terlihat berhasil. Di saat begitu banyak langkah yang mendahului, kita mulai lupa, setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Dan memaksa diri menyesuaikan langkah dengan orang lain hanya akan membuat napas kehidupan terasa makin pendek. Psikolog Carl Rogers pernah menyebut bahwa manusia memiliki irama batin. Pola alami yang menuntunnya berkembang sesuai waktunya masing-masing. Ketika seseorang mengabaikan irama itu dan memaksa berlari di tempo yang bukan miliknya, stres dan rasa kehilangan arah akan muncul tanpa disadari. Kita menyebutnya ambisi. Padahal seringkali itu adalah bentuk ketakutan yang menyamar jadi semangat. Ada kalanya perlambatan justru tanda bahwa hidup sedang mengatur ulang arah. Bukan mundur, tapi menyiapkan ruang agar sesuatu yang baru bisa tumbuh dengan tenang. Masalahnya, di dunia yang terus bergerak, berhenti sering disalahpahami sebagai kalah. Padahal justru di situ kita belajar mengenali langkah yang benar-benar ingin diambil. Seseorang tidak perlu menjadi cepat untuk merasa hidup. Ia hanya perlu sadar bahwa waktu bukan alat ukur nilai diri. Setiap proses memiliki musimnya, ada yang mekar di usia muda. Ada yang justru menemukan cahaya setelah berkali-kali tersesat. Dan ketika kita berani berjalan sesuai irama sendiri, perasaan tertinggal perlahan berubah jadi rasa cukup. Berani mati sementara di dunia digital. Kadang yang kita butuhkan bukan motivasi baru, tapi istirahat dari kebisingan. Setiap kali layar menyala, otak kita dipaksa bekerja tanpa istirahat. Notifikasi, perbandingan, dan berita yang datang beruntun bikin pikiran tidak pernah diam. Dalam kondisi itu, bukan inspirasi yang lahir, tapi kelelahan yang tidak terlihat. Sebuah studi dari University of Pennsylvania tahun 2018 menemukan bahwa mengurangi penggunaan media sosial hanya 30 menit sehari bisa menurunkan rasa cemas dan kesepian secara signifikan. Artinya, kadang masalahnya bukan pada hidup kita, tapi pada seberapa sering kita menatap dunia orang lain. Puasa layar bukan tentang meninggalkan teknologi, tapi memberi ruang untuk waras. Saat tidak terus mencari kabar, otak mulai tenang. Kita jadi sadar betapa banyak hal kecil yang terlewat, suara langkah di pagi hari, percakapan sederhana, atau bahkan perasaan sendiri yang selama ini tenggelam di bawah notifikasi. Cobalah berhenti sejenak, 1 jam tanpa ponsel, atau 1 hari tanpa media sosial. Di awal terasa hampa, tapi setelah itu muncul rasa lega yang aneh. Seperti beban yang perlahan dilepaskan. Ternyata, diam pun bisa menyembuhkan. Kita tidak harus selalu terhubung untuk merasa hidup. Kadang yang paling kita butuhkan justru keberanian untuk memutuskan sambungan sejenak. Karena begitu layar dimatikan, dunia yang sebenarnya baru mulai terlihat. Pelihara rasa cukup. FOMO selalu berawal dari pikiran bahwa kita belum punya cukup. Belum cukup sukses, belum cukup diakui, belum cukup bahagia. Pikiran itu membuat manusia terus berlari tanpa tahu garis akhirnya di mana. Padahal, banyak dari yang kita kejar sebenarnya hanya bentuk lain dari rasa takut tertinggal. Setiap hari kita disuguhi pencapaian orang lain. Rumah baru, tubuh ideal, karier cemerlang, lambat laun, hal-hal kecil yang dulu membuat kita tenang mulai kehilangan arti. Segelas kopi, obrolan ringan, atau waktu bersama keluarga terasa tidak cukup membanggakan untuk dibagikan. Di titik itu, kita lupa bahwa hidup tidak harus spektakuler untuk terasa berarti. Seseorang bisa bahagia hanya dengan berjalan sore tanpa beban. Asal pikirannya tidak sibuk menghitung apa yang belum dimiliki. Rasa cukup bukan tanda stagnasi, tapi bentuk kedewasaan dalam menerima ritme hidup sendiri.
Menariknya, riset dari Harvard Health tahun 2021 menemukan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur memiliki emosi yang lebih stabil dan tingkat kecemasan sosial yang lebih rendah. Syukur ternyata bukan hanya soal moralitas, tapi juga fisiologi. Otak menjadi lebih tenang ketika kita mengakui hal kecil yang sudah ada. Cobalah berhenti sejenak dan perhatikan yang sering luput, udara segar pagi ini, tubuh yang masih bekerja, orang yang masih bertanya kabar. Semua itu bukan hal sepele. Hanya terasa biasa karena kita terlalu sibuk mencari yang luar biasa. FOMO tumbuh di ruang kosong antara punya dan ingin. Saat ruang itu diisi dengan rasa cukup, kejaran mulai melambat. Hidup jadi lebih ringan, bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kita berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Kadang, hidup yang paling damai bukan yang penuh pencapaian, tapi yang tidak lagi terobsesi membuktikan apapun. Karena rasa cukup adalah bentuk kebebasan yang paling sunyi, tapi juga paling tulus. Belajar menikmati proses tanpa panik ingin sampai duluan. Kita sering lupa bahwa hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan yang panjang dan penuh belokan. Ada yang cepat di awal lalu tersesat di tengah. Ada yang lambat tapi akhirnya sampai dengan tenang. Panik ingin sampai duluan sering membuat manusia kehilangan arah. Bahkan sebelum benar-benar memulai. Setiap kali melihat orang lain berhasil, instingnya ingin segera mengejar. Tapi saat semua dijalani dengan tergesa, makna setiap langkah hilang begitu saja. Kita mulai hidup hanya untuk hasil, bukan proses. Padahal di sanalah sebagian besar hidup sebenarnya berlangsung. Di tengah, bukan di garis akhir. Ada satu kalimat yang pelan tapi dalam, hidup bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap waras selama berjalan. Kita tidak sedang berkompetisi, kita sedang tumbuh dengan waktu masing-masing. Dan pertumbuhan yang terburu-buru justru sering membuat kita berhenti lebih cepat. Ketika seseorang memilih berjalan pelan, bukan berarti ia malas atau tertinggal. Bisa jadi ia sedang belajar menikmati perjalanannya sendiri, tanpa harus terus membandingkan peta dengan milik orang lain. Karena tidak semua orang menuju tempat yang sama. Dalam psikologi modern, konsep slow growth mulai diperkenalkan sebagai cara melatih kesabaran dan menurunkan tekanan sosial. Proses tumbuh yang lambat memberi ruang bagi otak dan emosi untuk menyesuaikan. Ia menenangkan sistem saraf dan membuat kita lebih siap menghadapi perubahan jangka panjang. Dan di titik itu, kita mulai sadar yang membuat lelah bukan jarak, tapi cara kita menatapnya. Ketika semua ingin cepat, setiap detik terasa seperti perlombaan. Tapi ketika kita memilih tenang, waktu justru terasa lebih luas. Hidup tidak menunggu siapapun, tapi juga tidak mengharuskan siapapun berlari. Kadang, dengan berjalan pelan, kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mereka yang terburu-buru. Disitulah letak nikmatnya perjalanan, bukan karena cepat sampai, tapi karena tetap sadar saat melangkah. Alihkan energi ke pertumbuhan nyata. Sebuah riset dari Journal of Positive Psychology tahun 2020 menemukan bahwa melakukan aktivitas kreatif secara rutin dapat meningkatkan rasa makna dalam hidup dan mengurangi kecenderungan FOMO. Artinya, saat tangan sibuk mencipta, pikiran berhenti sibuk membandingkan. Fokus bergeser dari mengamati hidup orang lain menjadi membangun hidup sendiri. FOMO membuat energi kita habis untuk menatap, bukan bergerak. Kita lupa bahwa waktu yang dipakai untuk iri bisa diubah menjadi waktu untuk belajar, berlatih, atau membangun sesuatu. Setiap menit yang dihabiskan untuk menyesali kekurangan, sebenarnya bisa jadi batu pijakan menuju versi diri yang lebih baik. Daripada sibuk menilai apa yang belum dimiliki, lebih baik gunakan waktu untuk hal-hal yang menambah nilai hidupmu. Menulis, berolahraga, merawat tubuh, atau sekedar menata ulang kamar. Semua itu memberi efek psikologis yang nyata. Kita merasa punya kendali lagi atas hidup sendiri. Kita tidak bisa menghentikan dunia untuk tidak bergerak, tapi kita bisa memilih di mana langkah kita berakar. Pertumbuhan nyata tidak selalu besar. Kadang sesederhana mengganti satu kebiasaan kecil, lalu menjaganya dengan sabar setiap hari. Disitulah ketenangan mulai tumbuh pelan-pelan. FOMO selalu berusaha menarik kita keluar dari diri sendiri, membuat lupa bahwa yang paling butuh perhatian bukan dunia luar, tapi dunia dalam. Begitu energi dialihkan ke arah yang membangun, perasaan kurang itu perlahan memudar. Yang tersisa hanya rasa ringan, karena akhirnya kita sedang berjalan, bukan hanya menatap dari jauh.
Kita tidak harus tahu semua hal, tidak harus ikut semua tren, dan tidak harus terlihat seperti siapapun. Hidup jadi jauh lebih tenang saat kita berhenti takut ketinggalan. Karena yang penting bukan seberapa cepat kita ikut, tapi seberapa jujur kita menikmati apa yang sudah ada. FOMO cuma bikin kita terus merasa kurang, padahal yang dibutuhkan cuma berhenti sebentar dan lihat. Ternyata hidup ini tidak seburuk itu. Ada banyak hal kecil yang masih bisa disyukuri, kalau saja kita mau melambat. Kalau kamu juga lagi belajar pelan-pelan buat tidak dikuasai FOMO, klik subscribe dan like biar kita bisa terus tumbuh bareng. Tanpa terburu-buru, tanpa harus membuktikan apapun. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hari ini kamu merasa cukup.